Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja serta sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran yang ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir pada tema 1. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Terdiri dari 2 muatan pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Nah, ketika kalian bermain dengan teman kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ketika kalian bermain dengan teman kalian yang beragama Muslim, dan ketika sudah masuk waktunya mereka untuk sholat, jika kalian mengizinkan mereka untuk sholat atau beribadah terlebih dahulu, maka kalian sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Kemudian, jika misalnya pada saat bermain, kemudian ada teman kalian yang terjatuh, kemudian kalian menolongnya, nah kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, jika kalian rukun dalam permainan atau pada saat bermain, kalian sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Dan pada saat kalian ingin bermain, kemudian kalian bermusyawarah terlebih dahulu permainan apa yang ingin kalian mainkan, itu artinya kalian telah menerapkan sila keempat Pancasila. Kemudian, jika pada saat bermain, kalian saling memperhatikan hak masing-masing, kewajiban masing-masing saat bermain, kalian telah menerapkan sila kelima Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu tanaman yang biasa digunakan sebagai pewarna. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pandan wangi ini. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, kalian mungkin biasa melihat ketika ibu kalian memasak di rumah, mereka biasa menggunakan daun pandan untuk pewarna, biasa juga menggunakan untuk campuran makanan agar makanannya berbau wangi sehingga dapat menggugah selera kalian ketika makan. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari teks ini. Kesimpulannya seperti daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, ini adalah contoh kesimpulan dari
teks yang berjudul Daun Pandan Wangi. Selanjutnya, apakah kalian tahu hewan apa ini? Ya, ini adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera ini tubuhnya paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Jadi ini adalah penjelasan tentang harimau Sumatera yang merupakan hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, asal harimau Sumatera ini adalah di Pulau Sumatera. Nah, seperti halnya dengan daun pandan wangi tadi, kita akan membuat kesimpulan dari teks ini. Kesimpulannya seperti, harimau Sumatera merupakan hewan langka yang hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Ini adalah contoh kesimpulan dari harimau Sumatera. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang sila-sila pada Pancasila? Nah, sekarang kita akan membahas tentang sila kelima Pancasila yang lambangnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Kemudian kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk seluruh rakyat. Karena alasan itulah, padi dan kapas ini dijadikan sebagai lambang sila kelima. Bunyi dari sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kita harus bersikap adil terhadap sesama tanpa memandang status seorang. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menjaga hak orang, kemudian melaksanakan kewajiban kita. Kemudian menghormati hak orang. Jika kita ingin hak kita dihormati oleh orang, kita juga harus menghormati hak orang. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, jika kita mempunyai sesuatu yang berlebih, kita tidak boleh melakukan pemborosan atau membeli sesuatu yang tidak berguna. Alangkah baiknya jika kita gunakan untuk membantu orang lain. Apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, caranya yaitu menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia.
Nah, kemudian dengan menjaga atau melestarikan hewan dan tumbuhan, kita sudah menjaga kesuburan tanah. Nah, dengan begitu juga kita bisa mencegah terjadinya bencana. Kemudian, akan terjaganya juga keseimbangan ekosistem. Nah, dengan begitu juga akan menjaga kualitas udara dan air. Serta jika semuanya terjaga dengan baik, maka bisa menjadi sumber pendapatan pariwisata bagi daerah kita dan negara kita. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya atau video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.